Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pola hunian dan proses mengenal api manusia zaman praaksara. Berikut ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan akan dikuasai oleh peserta didik setelah menyimak materi berikut ini. Yang pertama adalah mengenai pengertian pola hunian. Pola hunian adalah suatu bentuk pemukiman yang dibangun oleh sekelompok masyarakat di suatu wilayah, dan biasanya pola hunian akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan atau letak geografis wilayah tersebut. Ada 3 sifat hunian masyarakat zaman praaksara. Yang pertama adalah nomaden, merupakan pola hidup di mana manusia purba hidup secara berpindah dengan mata pencarian utama adalah berburu dan mengumpulkan makanan, atau disebut dengan istilah food gathering. Sifat hunian yang kedua adalah semi-sedenter, yaitu sebuah pola hidup menetap dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya mereka akan memanfaatkan apa yang disediakan di alam, yaitu berupa gua. Sifat yang ketiga adalah sedenter, yaitu sebuah pola hidup masyarakat zaman praaksara di mana mereka sudah menetap di suatu kawasan tertentu, hidup secara terorganisir, dan sudah mengenal sistem bercocok tanam, serta telah memiliki nilai dan juga norma sosial untuk mengatur masyarakatnya. Berikut ini adalah 3 ciri pola hunian masyarakat zaman praaksara. Yang pertama adalah bercirikan kedekatan dengan sumber air. Ini kaitannya dengan salah satu kebutuhan pokok manusia dan juga makhluk hidup yang lain, itu adalah sumber air, sehingga suatu wilayah yang berdekatan dengan sumber air itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk menguasai wilayah tersebut. Ciri yang kedua adalah kehidupan di alam terbuka. Manusia zaman praaksara biasanya memilih alam terbuka sebagai tempat untuk bermukim. Ini kaitannya dengan kebiasaan mereka hidup secara berkelompok. Ciri yang ketiga adalah sedenter, yaitu sebuah pola di mana masyarakatnya sudah menetap dan memiliki sistem atau aturan secara terorganisir, serta memiliki kemampuan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola hunian biasanya sangat dipengaruhi oleh letak geografis suatu wilayah. Hal itu terlihat dari beberapa hasil penelitian terhadap situs-situs manusia purba, di mana berdasarkan peninggalan tersebut menunjukkan bahwa manusia zaman praaksara cenderung hidup di pinggiran sungai. Mereka bermata pencarian berburu dan juga mengumpulkan makanan. Kemudian mereka akan berpindah ke wilayah lain pada saat ketersediaan makanan di wilayah tersebut mulai menipis. Pada masa berburu dan meramu tingkat awal, manusianya hidup tergantung terhadap alam, yaitu dengan mengumpulkan bahan makanan yang tersedia di alam, baik berupa binatang buruan ataupun tanaman dan juga buah-buahan. Mereka juga hidup secara berpindah-pindah atau nomaden. Periode ini berlangsung selama zaman Paleolitikum. Pada periode berikutnya, yaitu pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut, manusia zaman praaksara masih hidup berburu dan juga mengumpulkan makanan, tetapi mereka sudah mulai mengenal tempat tinggal sementara, yaitu di gua. Periode ini diperkirakan berlangsung pada masa Mesolitikum. Berdasarkan hasil penelitian Van Steen-Kallenveld tahun 1928 sampai dengan 1931 di Gua Lawa, Sampung Ponorogo,
ditemukan sebuah kebudayaan Abyssosauros atau kebudayaan gua. Diperkirakan manusia zaman Mesolitikum ini telah tinggal di gua-gua tertentu, dan di situ juga ditemukan beberapa peralatan yang digunakan oleh manusia zaman praaksara, diantaranya berupa ujung panah, flek, dan juga batu penggiling. Manusia zaman praaksara yang tinggal di pinggiran pantai diperkirakan mengkonsumsi kerang, siput, dan juga jenis ikan-ikanan. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya tumpukan sampah dapur berupa kulit kerang yang disebut dengan Keukenmodinger. Van Calenville melakukan penelitian pada tahun 1925 terhadap Keukenmodinger, di mana di Keukenmodinger itu juga ditemukan beberapa peralatan lain yang digunakan oleh manusia zaman Mesolitikum ini, yaitu berupa kapak genggam dan juga anak panah yang diperkirakan sebagai alat untuk menangkap ikan. Nah, berikutnya adalah proses mengenal api. Jadi manusia zaman praaksara diperkirakan mulai mengenal api sejak 400.000 tahun yang lalu, yaitu diperkirakan sejak periode Mesolitikum melalui sebuah proses yang tidak disengaja. Dikatakan tidak sengaja karena proses awalnya adalah melalui bencana alam, entah itu ketika gunung Merapi meletus yang mengeluarkan lahar panas, ataupun pada saat petir menyambar sebatang pohon. Nah, dimana itu nanti bisa menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Proses yang tidak sengaja inilah kemudian membuka periode baru dalam kehidupan masyarakat zaman praaksara. Manusianya mulai mengenal api dan juga mulai mengolah makanan sebelum dimakan. Bersamaan dengan berkembangnya pengalaman dan juga pengetahuan manusia zaman praaksara, mereka mulai berpikir dan juga menemukan bagaimana teknik menghasilkan api. Nah, di sini dengan memanfaatkan batang pohon dan juga dengan menggunakan batu api. Yang terakhir adalah mengenai manfaat api bagi manusia zaman praaksara. Yang pertama adalah untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Hal ini karena manusia zaman praaksara cenderung memilih tinggal di alam terbuka atau di gua-gua yang suhunya relatif dingin. Kemudian yang kedua adalah untuk memasak atau mengolah makanan meskipun masih sederhana. Yang ketiga adalah untuk mengolah lahan pada zaman mereka mulai menetap, yaitu untuk membuka lahan. Kemudian yang keempat adalah melindungi diri dari serangan binatang buas, dan yang terakhir adalah sebagai senjata ketika mereka berperang melawan musuh mereka. Nah, demikian tadi materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.